أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب عليهم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب ادخلنا مدخل صدق ومخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, jamaah belajar keketangan rakyat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini tinggi puji dan syukuran kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan salawat dan salamnya terlimpahkan pada junjungan pengeluaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita, min ad-dhalalah ila al-hidayah wa min adh-dhulumati ila an-nur. Tuan-tuan dan puan, perkongsian kita pada pertemuan siang ini sekadar mengingatkan, walaupun mungkin sudah ada yang mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena peringatan ini mungkin bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi perkongsian kita pada pertemuan siang ini kita akan berbicara tentang ibadat kurban dan hikmahnya di dalam kehidupan umat Islam. Ibadat kurban dan hikmahnya di dalam kehidupan umat Islam. Baik. Tuan-tuan dan puan, berbicara tentang ibadat kurban bermakna kita berbicara tentang haji. Bulan haji di dalam Islam ada dua perkara yang penting. Yang pertama, bagi saudara kita yang menunaikan haji, maka pada tanggal 10 merupakan amalan orang haji yang agak sedikit berat. Kenapa akan sedikit berat? Sebab hari itu semua orang haji akan melempar jumroh, dan berita duka yang kita dapat semua maklum dan semua tahu, ya, yang kalian tumbang, dan 3 di antaranya adalah rakyat Malaysia. 3 orang yang terbunuh, yang 2 dah jumpa, ada 2 lagi yang belum jumpa, semua hilang 8. Ada yang jumpa ni 6 tadi, pukul 12 tadi. Tapi tak tahu yang terbaru. Dan 4 meninggal perempuan semuanya. Baik, itu yang pertama. Ya. Tetapi bagi saudara kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka pada hari raya kurban disunat muakkadkan bagi yang tidak berkorban untuk melaksanakan ibadah kurban dan berpuasa pada hari Arafah. Baik. Mari kita bincang kurban dan hikmahnya. Baik, apa itu kurban? Kurban itu bahasa Arab. Apa maknanya kurban? Taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih binatang. Atau sebalik, menyembelih binatang untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai ibadah. Itu makna kurban. Yang pertama. Yang kedua, Allah.
Adha maknanya waktu pagi, waktu duha. Aidil Adha menyembelih binatang di waktu duha. Itu istilah yang kedua. Dan yang ketiga, nahar. Nahar maknanya mengalirkan darah, menumpahkan darah untuk dijadikan sebagai ibadah kurban. Ada 3 nama: kurban, adha, dan nahar. Baik. Kemudian hukumnya sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit berbeda antara ulama mazhab yang 4. Golongan mazhab Hanafi, hukum berkurban adalah wajib kifayah di atas tiap-tiap individu muslim yang gugur kewajiban dalam satu keluarga jika salah seorang keluarga sudah mengerjakannya. Golongan Hanafi ini menganggap kurban hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Dan berdosa satu rumah jika tidak mengerjakan, padahal di antara keluarga tadi ada yang berkemampuan. Sementara orang Syafi'i, berkurban hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dituntut untuk dikerjakan. Itu tentang hukum. Baik. Ada satu soalan orang tanya, Ustaz, kenapa kurban boleh dipanggil ibadah, tetapi akikah tidak boleh dipanggil ibadah? Kita panggil ibadah kurban, betul. Tapi kita tak boleh panggil ibadah akikah, tak betul. Kenapa kurban boleh disebut ibadah, tetapi akikah tidak boleh? Paham tak soalannya? Jawabannya ada itu. Sebab ibadah kurban adalah ibadah yang perintahnya disebut dalam Al-Quran, sementara akikah hanya hadis. Satu. Yang kedua, sebab ibadah kurban adalah ibadah yang waktu pelaksanaannya tertentu, sementara akikah tidak ada waktu yang tertentu. Nah, karena dua asbab inilah maka kurban boleh dipanggil ibadah, sementara akikah tidak boleh dipanggil ibadah. Itu dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i. Baik. Jadi ibadah kurban ini takrifnya apa? Apakah definisinya ibadah kurban? Panjang definisinya. Ya, contoh ingat. Ibadah kurban adalah ibadah dengan menyembelih binatang yang tertentu pada waktu yang tertentu dengan syarat yang tertentu dan tata cara yang tertentu yang dilaksanakan pada tiap-tiap tahun bagi yang mampu mengikut kadar kemampuan masing-masing. Itu definisinya. Lalu kurban ini selama persepsi masyarakat Islam di Malaysia, ibadah kurban ini ibadah suka-suka. Itu anggapannya. Orang Malaysia sebut ibadah kurban ini ibadah suka. Nak buat, tak nak buat sudah. Biasanya kalau ditanya, jawabannya 3. Apa jawabannya? Allah Ustaz, kurban sunnah aja Ustaz, bukannya wajib. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, saya pernah buat Ustaz. Bila 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu lah. Ya, yang penting kan pernah buat. Itu jawaban kedua. Atau berlapis. Jawaban ketiga, bukan tak nak kurban Ustaz, nak kurban budget tak cukup Ustaz, peruntukan tak ada Ustaz, komitmen banyak Ustaz. Itu jawaban berlapis yang ketiga. Jadi seolah-olahnya kurban ini adalah ibadah sunnah. Baik, anda beritahu dengan tuan-tuan, orang perhatian betul. Orang Syafi'i, kurban ini hukumnya sunnah makan. Tadi kurban jalan. Baik, anda kiaskan, tuan-tuan faham. Tuan-tuan, kurban ini anak kias dengan kunut. Orang Syafi'i, kunut ini sunnah makan. Betul tak? Okey. Kompet. Tuan-tuan solat subuh, terlupa kunut. Ini buat saja ni, lupa kunut. Apa tuan-tuan buat? Ganti. Ganti dengan apa? Sujud syukur. Sedangkan benda yang terlupa pun ketika ingat diganti,
ini saya perlu lah malas angkat tangan anaknya lewat aja lah besok aja perlu tak boleh. Maknanya kalau tuan-tuan orang Syafi'i sholat subuh perlu berkunut wajib diganti sujud sahwi. Ingat ganti balik. Tinggal saja batal subuh. Tuh. Tetapi kurban kalau tuan-tuan lupa bukan suruh ganti sujud sahwi kan? Lupa sujud sahwi itu memang. Orang lupa pula kurban lah. Tapi masa kurban diambil bulan 2 minggu sekali pula. Itu lagi terang masa macam ni. So kalau tuan-tuan lupa kurban, Allah tidak menyuruh kita untuk mengganti dengan yang lain. Sebab waktu berkurban hanya 4 hari. Tetapi apa resiko daripada hukum tadi? Dalam mazhab Syafi'i, kalau tuan-tuan mampu, tak juga dibuat. Enggan nak buat, malas nak buat, sayang nak buat. Allah kata, tak apa. Tak apa. Engkau mampu kan? Aku suruh kau tak buat. Tak apa. Simpan duit. Tapi Allah akan ambil keberkatan rezeki kita pada tahun itu. Apa bentuknya? Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Duit hilang. Duit dicuri orang. Kereta rosak. Anak beranak sakit. Banyak masalah tak boleh settle. Banyak masalah yang makna keluar belanja yang tadi betul. Mungkin jawabannya satu. Ada perintah Allah yang disampaikan. Padahal tuan-tuan puan mampu untuk menunaikan. Tuh, ingat saya begitu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Buku sunat tak boleh kata jadi wajib. Sunat tetap sunat. Tapi resiko mesti ada. Untuk nak jadi dikiaskan dia. Tuan-tuan buku sunat muakat oleh orang Syafi'i adalah orang Hanafi tak wajib. Tak buat dosa dia. Tidak salah. Tapi nilai keberkatan Allah akan tarik balik. Jadi itulah tadi kurban. Baiklah kita bincang hikmah dan kelebihan berkurban. Tolong ingat, catat kalau perlu, kenapa Allah suruh kita berkurban tiap-tiap tahun? Bagi yang mampu, ya, menurut kadar kemampuan masing-masing. Allah perintahkan kita berkorban, kelebihannya ada 10. Ingat, catat kalau perlu Tuhan, balik ke rumah, renungan. Diperintahkannya berkorban dalam pandangan Islam yang akan hukumnya dalam mazhab Syafi'i dan wajib dalam mazhab Hanafi. Kelebihan Allah suruh kita kurban ada 10 kelebihan. Yang pertama, kelebihan kurban yang pertama sebagai ibadah. Tujuan Allah perintahkan kita berkorban sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih binatang. Ini matlamat kurban ini adalah ibadah. Ibadah kurban, ibadah. Satu. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul ibadah fi yaumin nahar bi irafati dam." Sebaik-baik ibadah pada hari raya kurban dengan menyembelih binatang. Menyembelih itulah ibadah yang terbaik pada hari raya Arafah. Sebab pada hari tegak ada 2 ibadah. Ibadah solat hari raya dan ibadah kurban. Maka ibadah kurban lebih afdal grade-nya berbanding ibadah solat hari raya. Satu. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan kita melaksanakan ibadah kurban. Tujuan yang kedua diperintahkan kita berkorban adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kecil pada masa yang lalu. Tuan-tuan maupun muslimin dan muslimat, diperintahkan yang berkorban dalam Islam. Tujuan itu adalah nak pajak dosa. Ingat, dosa kecil bukan dosa besar. Dosa besar kalau dosa besar boleh pajak dengan korban yang untung orang kaya. Yang untung orang yang di sini nanti. Dia buat suku-suku bayar betul. Buat korban. Dosa kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Fatimah, qumi ila udhiyatiki fashhadina fa inna laki bi awwali qatratin taqtur min damika tataqal
qad ghafarallahu laki ma taqaddama min dzambik. Wahai Fatimah, bangunlah, saksikan binatang kurban yang kali sembelih. Karena sesungguhnya titisan darah binatang yang jatuh ke bumi, dia sudah mengampunkan dosa-dosa kecil kamu pada masa yang lalu. Alangkah ruginya tuan-tuan ada kemampuan, tapi sayang tuan-tuan tidak ada kemampuan. Kita mampu, tapi kita tidak mampu. Simpan duit, Allah akan ambil balik rezeki tuan-tuan dengan cara yang Allah Maha Kuasa. Caranya satu saja. Jangan sampai menjadi ini perintah Allah, ibadah. Namanya ibadah. Akhirnya kita tak seperti ibadah. Yang kedua. Yang ketiga. Untuk apa Allah menyuruh kita berkorban pada tiap-tiap tahun? Bagi yang mampu, menurut kadar kemampuan masing-masing. Tujuan yang ketiga, kelebihan yang ketiga, Allah memerintahkan kita berkorban untuk menambahkan pahala. Allah suruh kita korban, tujuan yang ketiga untuk menambahkan pahala di dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, ya, al-udhiyatu li sahibiha fi kulli sya'ratin hasanah. Bagi orang yang berkorban, Allah akan balas pahala orang berkorban tadi dengan setiap helai rambut binatang yang melekat pada binatangnya. Allah beri dengan satu kebaikan. Tuan-tuan boleh kira tak bulunya lembu ada berapa? Tuan-tuan boleh hitung tak bulunya kambing ada berapa? Macam itulah banyaknya bulu binatang yang melekat pada binatangnya. Maka macam itulah kita akan dapatkan kurban yang kita miliki. Alangkah ruginya kita tuan-tuan perempuan, muslim dan muslimat. Allah beri kita kemampuan, tapi sayang kita tidak ada kemampuan. Padahal sedikit rezeki Allah bagi pada kita, Allah akan bagi banyak pahala untuk kita dan ahli keluarga kita. Itu tujuan yang keempat. Allah menyuruh kita kurban dalam Islam. Ya, tujuan yang keempat. Ini yang penting. Diperintahkannya berkurban dalam Islam, tujuan yang keempat adalah untuk menambahkan keberkatan rezeki yang diberikan. Tuan-tuan, rasa-rasa yang duduk ini semua kerja. Dan rasa-rasa yang duduk ini 100% semua cari duit. Silakan kerja, silakan cari duit, cari rezeki. Dan tuan-tuan ada duit, ada rezeki. Alhamdulillah. Satu soalan saja. Adakah rezeki yang kita cari? Adakah rezeki yang kita miliki berkat atau tidak? Anda tidak tahu. Tapi yang ini Anda nak beritahu. Rezeki yang berkat Allah akan bagi tunjuk dengan tuan-tuan dengan 7 tanda. Nomor 7 tanda rezeki itu berkat atau tidak. Tuan-tuan cek hari ini, tuan-tuan tahu adakah rezeki yang tuan-tuan cari dengan ayat itu berkat atau tidak. Rezeki itu berkat Allah akan tunjuk pada tuan-tuan dengan 7 tanda. Yang pertama, ketenangan. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, kenikmatan. Yang keempat, kecukupan. Yang kelima, kemanfaatan. Yang keenam, ketaatan. Dan yang ketujuh, keselamatan. Yang ke-8, boleh ustaz. Ulangi. Tuan-tuan, kita hidup cari rezeki, termasuk yang ceramah pun sama. Dan kita hidup ada rezeki, ada duit. Ada rezeki yang tuan-tuan cari, ada rezeki yang tuan-tuan miliki, berkat atau tidak? Ulama menyebutkan tanda rezeki itu berkat. Ada 7 tanda. Kalau rezekinya berkat, tanda itu akan nampak dengan 7 tanda. Yang pertama, ketenangan jiwa. Rezeki kalau berkat, insya Allah jiwa tenang, hati tentram, betul semuanya rezeki. Kalau rezeki tuan-tuan berkat,
Allah akan beri tunjuk dengan tuan-tuan perempuan ketenangan jiwa dan pikiran kita. Tuh. Tuan-tuan, walaupun kita tak banyak rezekinya, kalau berkat tenang jiwanya. Tapi rezeki meskipun banyak macam mana pun, kalau tak berkat tak tenang jiwa. Walaupun orang boleh sedekah itu banyak, sedekah sampai didiam orang sedekah, boleh tenang jiwa. Boleh faham? Senyum di tengah susah macam ni. Rezeki itu berkat yang pertama ketenangan jiwa. Kenapa? Rezeki adalah kekuatan. Jika benda yang sudah didapat dia kuat, itu betul namanya rezeki. Tapi rezeki kalau tak berkat, banyak bukan lagi menenangkan hati, tapi menakutkan, merisaukan, menggelisahkan. Ada sampai orang rezeki yang betul cari. Kenapa rezeki tidak boleh menenangkan dia? Satu. Yang kedua, rezeki yang berkat tanda yang kedua, kesenangan hidup, kebahagiaan hidup. Betul namanya rezeki. Kalau tuan-tuan mungkin yang berkat, hidup dia senang. Bukan pasal dengan kemewahan, orang mewah belum tentu senang. Tapi senang itu dengan keberkatan rezeki. Walaupun tuan-tuan tak banyak duit, walaupun kekayaan kita tidak berlimpah, tetapi kalau berkat, bahagia hidup, senang dalam menjalani hidup. Tuh namanya. Tuan-tuan tengok muka isteri terus sendawa. Kenapa abang sendawa tu? Betul. Berkat dari abang. Tengok muka abang kenyang perut abang. Tesco tak laku. Jaya bankrupt. Asal muka je. Tengok muka. Ini tengok muka isteri. Aduh, lapar banyak lah. Tengok muka mamak lagi kenyang saja. Rezeki yang berkat menyenangkan dan membahagiakan hidup. Yang kedua, ia rezeki yang berkat. Tanda yang ketiga, kenikmatan dalam mengecapainya, kenikmatan dalam merasakannya. Tuan-tuan, kalau rezeki tuan-tuan berkat, meskipun tak banyak apa yang kita miliki, meskipun tak mewah apa yang kita miliki, meskipun sederhana apa kita miliki, sebab berkat tadi nikmat kita rasakan. Orang Sumberang kata makan singkong rasa keju. Tahu makan singkong rasa keju? Singkong bukan kingkong, singkong. Ubi kayu dimakan sendawa je. Keju tu perutnya sendawa. Gula Melaka rasa coklat. Kenapa? Bulung tarik. Ngap kalah coklat keju ni. So, sebab berkat. Kalau rezeki itu berkat, nikmat kita rasa. Betul tu namanya rezeki. Itu yang ketiga. Yang keempat, rezeki yang berkat, tanda yang keempat, kecukupan apa yang dimilikinya. Fakna. Berpadalah kamu, cukuplah kamu. Laisa al-ghina an kasratil mal, walakin al-ghina ghina nafsi fil qalbi. Bukan namanya orang kaya, orang yang banyak hartanya, tetapi orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup dalam jiwanya. Itu orang kaya. Anak jadi jutawan sampai mati berkali-kali akan sampai sekali. Kecuali kalau orang sedekah, sampai lah, insya Allah. Kalau ada sedekah, tiba-tiba sedekah pula, juta pula. Tapi insya Allah tanggal 23 anak akan jadi jutawan sementara. Kenapa? Landing saya di Jakarta, terus jadi jutawan. Alhamdulillah, apa? Jutawan rupiah. Balik saya ke Malaysia, ratusan balik. Kurang-kurang pernah juga jadi jutawan. Rezeki yang berkat akan ada kecukupan dengan apa yang dimiliki. Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, kalau kamu syukur, aku tambah, aku cukupkan. Tapi kalau kamu tak syukur, banyak, kamu tak akan cukup-cukupkan. Dan azab aku amat pedih dirasakan. Tuh, walaupun gaji tuan-tuan di wilayah mungkinnya tak ada ribu, tak sampailah puluh ribu. Kalau sebab berkat rezeki yang Allah bagi di tempat kerja tuan-tuan, insya Allah cukup. Yang keempat, yang kelima,
Rizki yang berkat, tanda yang kelima, kemanfaatan. Rizki kalau berkat, manfaat. Anak yatim ditolong, fakir miskin dibantu, masjid surau disumbang, saudara mara susah di kampung dikirim, kotak lalu hari Jumat ngantuk, kotaknya lewat celik balik, dengan kotak sedekahnya senyum saja memang teman kan senyum pun sedekah juga sama kita jual di sana. Rezeki yang berkat ada manfaat. Tuh, tapi rezeki tak berkat, jangankan dimanfaat pada orang lain, dengan sendiri kadang-kadang tak manfaat. Gimana kita pun dibilang Allah beli ini ulang kenapa? Sebelum itu tentu saja telah di atas Tuhan ada something wrong yang tidak ada rezeki Tuhan. Kenapa kita boleh dimanfaatkan? Itu yang kelima, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Rezeki yang berkat, tanda yang keenam, ketaatan. Kalau rezeki berkat, ibadah rajin, akhlak cantik, amal soleh banyak, kurban tiap tahun dibuat. Tuh namanya ibadah, itu namanya ketaatan. Tapi kalau kita berkat, sembahyang, malas, perangai, buruk, amal salah, berlaku saja. Di mana dia rezeki? Iya, benar-benar ya. Nah, tahu tak tengok. Semua dicari rezeki. Yang memberi rezeki adalah Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Allah. Pemberi rezeki, yang memberi rezeki adalah Allah. Tapi kenapa ada disebut ibadah bukan main? Anda tidak kata saudara kita tidak ibadah. Saudara saya kita tidak sembahyang, tetapi beratnya nak datang ke rumah Allah, nak mentaati perintah Allah. Tuh, mudah. Jangan menghukum orang, jangan melihat orang, tapi ini nilai yang ada pada diri seseorang dengan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Tuh yang keenam. Dan yang ketujuh, rezeki yang berkat. Endingnya tuan-tuan, rezeki yang berkat akan diberikan jalan keselamatan dunia dan akhirat. Dengan sebab rezeki yang berkat, insya Allah akan bagi tunjuk dengan buah-buahan, ini halal, ini haram, ini betul, ini salah, ini syurga, ini neraka, ini lurus, ini bengkok. Allah akan tunjuk di mata tuan-tuan. Dan Allah akan berikan jalan yang terbaik. Ini yang betul ini, jangan ambil. Tetapi kalau rezeki tak berkah, dah tahu haram, dibedah juga. Dah tahu tu jalan ke neraka, ditempuh juga. Dah tahu itu salah, disokong juga. Kenapa? Berdasarkan bukan manusia tak tahu, bohong kalau tak tahu. Kenapa? Allah bagi kita akal, Allah bagi kita hati, Allah bagi kita batin. Kenapa tidak boleh menilai mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana syukur, mana neraka? Tuh, kenapa? Rizki yang tak berkat. Tuh, jadi mudah. Allah perintahkan kita kurban setiap tahun satu kali. Tujuan yang keempat, nak menambah berkatnya sih. Karena itu adalah ibadah. Tanda berkat, tujuh tanda. Tenang jiwanya, bahagia hidupnya, nikmat merasainya, kecukupan apa yang dimilikinya, kemanfaatan dalam menggunakannya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan jalan keselamatan dunia dan akhiratnya. Tuh, otomatis. Cari rezeki yang halal, cari rezeki yang berat. Nanti tujuh tanda ada Allah tunjuk pada kita. Ustaz, kalau ada 3-4 misalnya Ustaz, belum semua Ustaz, kurang berkat. Kalau tak ada semua, tak berkat. Baik, boleh paham sampai ini. Suatu tak paham kata. Yang kelima, Allah memerintahkan kita berkorban. Untuk apa sih kelebihan korban? Kenapa tiap-tiap Allah suruh kita korban bagi yang mampu? Tujuan yang kelima, sebagai tanda kesyukuran. Allah suruh kita korban sebagai tanda syukur. Alhamdulillah ya Allah, syukur bahwa ini ibadah kamu ya Allah. Sebagai tanda aku buat korban, sebagai tanda kesyukuran. Bahasa orang lain syukuran tahunan. Kenapa? Dikatakan orang Malaysia ni tuan-tuan, masyarakat yang paling rajin kenduri. Sikit-sikit kenduri. Tercatat dalam Guinness Book of Record dunia. Manusia yang paling rajin kenduri orang Malaysia. Kawin,
kenduri. Mengandung 7 bulan, kenduri. Dapat anak, kenduri. Cukur jambul, kenduri. Hari jadinya, kenduri. Nama sekolah, kenduri. So, nak periksa, kenduri. Lulus semangkang, kenduri. Dapat kerja, kenduri. Naik pangkat, kenduri. Pindah rumah, kenduri. Pergi haji, kenduri. Jamuan raya, kenduri. Mati 3 malam, kenduri. So, apa sih kurangnya? Dipersilakan kenduri. Yang menjadi masalahnya, kenapa yang Allah suruh itu yang kita buat? Kenapa yang disuruh Allah tak buat? Kenapa? Tidak salah teman-teman apapun kenduri rezeki kalau kita syukur kepada Allah. Yang jadi masalah, benda-benda tadi ada sebabnya yang Allah tak suruh. Contoh, minggu lalu. Contoh saya lah, satu anak murid, dia nak posisi. Dia punya kenduri dan tuan rasa-rasa lah ongkos buat kenduri ni macam dia pergi haji tu. Demam kremah besarnya dengan jamuan makan. Masya Allah. Tak apa dah. Kena bersyukur nak pergi, kena bersyukur nak panggil lah. Orang buat jamuan raya. Ya Allah, kadang-kadang kalah mereka itu. Jamuan raya, orang nak awak kadang-kadang kalah mereka itu. Tak salah. Yang sebabnya, kenapa benda-benda agama yang perintah Allah yang kami sampai sebut sampai hari ini tuan-tuan tak buat? Apa rasanya? Tak ada bajet. Oh, jangan salah. Orang masa depan kita. Kenapa? Kita mampu. Mana pun yang mampu? 4. Dalil yang mampu 4. Yang pertama, kereta. Yang kedua, rokok. Yang ketiga, elektro. Yang keempat, telefon. Tak payah kalau Rasulullah takut tak faham. Nak tahu tuan-tuan mampu, senang saja. Yang pertama, dalil kereta. Tuan-tuan kereta tidak mampu. Tengok. Harga kereta berapa? Bulanan tuan-tuan bayar berapa? Jumlah kereta di rumah ada berapa? Kalau kendaraan dunia tuan-tuan boleh beli untuk mampu. Kenapa kendaraan akhirat sampai hari ini tak pernah dibeli untuk mampu? Kenapa tak mampu? Satu. Satu menyesal betul macam hari ini. Yang kedua, dari rokok. Ada yang panggil dia. Jangan makan asap. Kita mula-mula asap ada berada di sini. Kalau rokok harga sekotak 10.000 contoh. Sebulan 300. Setahun 3.600. Dia dapat satu lembu satu ekor. Sampai hari ini kita tidak pernah buat. Padahal benda haram kita boleh buat. Benda pembazir boleh buat. Benda mudarat boleh buat. Kenapa perintah Allah kata tak mampu? Jawab dia nanti. Allah bagi rezeki. Ya. 2. Yang ketiga, ekor. Ini semua pelanggan anak-anak Kristen semuanya. Ini semua penyawat di kota anak-anak Kristen semuanya ada. Tuan-tuan boleh bayar anak-anak Kristen sebulan 100.000. Kadang-kadang satu rumah 2-3 ekor. Ekor macam-macam. Kenapa silakan nak tanya informasi? Yang jadi masalahnya, kalau benda yang begini tuan-tuan boleh buat, kenapa perintah agama tak pernah dibuat? Kenapa semua apa? Itu jawab. Pada benda ini, kalau kita tak ada semua, hidup juga. Bukan salah tuan-tuan nak masak ekor, bukan salah tuan-tuan bagi dengan anak-anak Kristen. Tengok, penyumbang tetap ada yang terkumpul berumah. Lain dia tuan. Kenapa benda yang lama boleh dibuat, benda membagi waktu tersebut, kenapa benda agama sampai tak pernah dibuat? Nak kata senang makan, ada sekian saja di depan. Kenapa faham? Yang keempat, bil telefon. Tuan-tuan telefon dia nama apa? Anak punya telefon, Samsung Galaxy Note 4. Orang harga katanya 2 juta. Anak bayar bil sebulan 85 ringgit. 2 GB internet free. 100 panggilan percuma, 100 SMS percuma. Bakinya sama sendiri. Anak berusaha kadang-kadang sebulan aja dan 1 lebih. 120, 150. Kalau anak boleh bayar dia telefon 150 sebulan, maknanya setahun anak bayar 1,000. Kalau anak boleh bayar macam ni, anak malu dia dapat orang. Kalau anak tak boleh bayar ibadah kurban setahun sekali, hanya satu bagian minimal berapa kali. Ini namanya rumah. Tidak salah tuan-tuan miliki apa yang tuan-tuan miliki. Tidak salah menggunakan apa yang tuan-tuan nak gunakan. Tetapi kalau nak rezeki berkat, di sinilah perintah Allah yang kita kena ambil. Itu yang kelima. Yang keenam, Allah perintahkan kita kurban. Tujuan yang keenam, kelebihan yang keenam,
sebagai sedekah orang kaya kepada orang miskin. Ulangi, tujuan kurban yang kena sebagai sedekah orang mampu kepada orang yang tak mampu. Tuan-tuan, banyak orang bertanya. Satu di antara soalan favorit yang berkait dengan kurban ini, Ustaz, kurban ini sebaiknya dibuat di mana? Kalau dibuat tempat sendiri ke atau dipindah ke tempat lain? Anda jawab, tolong kasih betul soalan ini paling banyak orang tanya. Tiap tahun soalan ini dua je. Tentang soalan dari mana kalau kurban itu orang mati boleh kurban ke? Ada 25 soalan jawab yang berkenaan kurban. Anda jawab satu saja, yang 24 tahun depan nanti. Baik. Anda jawab soalan yang pertama. Di mana sebaik-baiknya kita buat kurban? Anda jawab, ibadah kurban. Kurban ini dua matlamat. Matlamat ibadah, matlamat sedekah. Kalau kita sebut kurban, maknanya matlamat tuan-tuan kurban dua matlamat. Ibadah kurban dan sedekah daging kurban. Oke, kalau soalan pertama matlamat ibadah, di mana tuan-tuan beribadah? Di situlah tuan-tuan nak beribadah. Tuan-tuan boleh buat ibadah di Kuala Lumpur, di Shah Alam, di Kedah, di Terengganu, di Kelantan, di Eropah, di Amerika, di Afrika, di Cambodia, di Myanmar, di Indonesia. Semua ibadah nilainya sama. Kenapa? Ibadah kurban, ibadah yang tidak mengenal tempat. Tetapi jika matlamat sedekah, di sini yang berbeda. Maka Quran pun innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedekah ini yang paling layak menerima adalah orang-orang fakir dan miskin. Di situ beda. Kalau tuan-tuan buat ibadah kurban di tempat orang kaya, tidak salah ibadahnya, sah ibadahnya, diterima ibadahnya. Yang masalahnya manfaat dan berkat daging tidak sama. Daging kurban dalam fiqh, tuan-tuan boleh tanya ustaz yang mengajar, daging kurban dibagi tiga. Sepertiga untuk orang yang punya, sepertiga untuk orang yang kaya sebagai hadiah, dan sepertiga untuk fakir miskin sebagai sedekah. Semuanya daging kurban normalnya dibagi tiga. Kalau tuan-tuan berkurban di tempat orang mampu, maknanya tiga bagian akan diambil masing-masing. Orang yang punya diambil sepertiga, orang kaya diambil sepertiga, orang miskin ambil sepertiga. Malangnya lagi orang miskin pula tidak ada. Maka yang sepertiga akan kembali kepada orang kaya. Bukan tak diterima, bukan tak sah dan diterima, tapi berkat manfaat dari tidak sama. Tapi kalau tuan-tuan hantar ke tempat yang lebih memerlukan, di Indonesia sebenarnya, hantar ke tahun buat orang kaya hantarkan bagi. Anda beritahu dengan sedikit, tolong senaraikan orang-orang kaya, jangan hantar, jangan tengok orang miskin banyak yang tak mampu. Hak tuan-tuan saya itu betul-betul tak ikut. So maknanya 3/3 daging kurban akan kembali kepada fakir itu berkatnya. Paham betul tak? Ada orang tanya sambung, Ustaz, masalahnya Ustaz, kalau saya kirim ke tempat lain, masalahnya buat saya tak tengok lembu Ustaz. Kalau saya tengok lembu nanti darah itu lembu jumpa saya ke tahu Ustaz masalah. Kan nanti ke mana pula lembu aku yang dekat dengan Ustaz Syahudin tak Indon ini. Tak jumpa pula dah. Anak kata, tuan, jangan risau. Walaupun tuan-tuan tak makan dagingnya, walaupun tuan-tuan tak tengok lembunya, dia akan disebut di atas tempat lain. Hadis Nabi ada sebut, innahu ya'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa azlafiya wa ash'ariya syahidan laka yawmal qiyamah. Nanti binatang kurban akan jumpa dengan orangnya, dengan tanduknya, dengan kukunya, dan bulu-bulunya akan bersaksi di hadapan Allah yang dulu dunia dia rajin berkorban kerana tuh dalil. Apa disuruh kata kalau tuan-tuan kurban tempat sendiri, eloknya tengoklah. Dan tuan-tuan orang yang berat mengurus muka jadi surah. Pada kalau ada jadi kurban tahun ini, nah ada orang yang punya kurban aku sendiri, urus sendiri. Siapa nak sembelih lembu 1, 7 nombor. Siapa yang nak urus sendiri, nanti pisaunya. Tuan-tuan ajar ni. Itu yang lebih baik. Kenapa? Yang punya badan dan berat menguruskan. Kena ingat. Kadang orang tak ikut macam-macam. Apa jadi itu jawabannya? Kurban ini dua masalah. Ibadah kurban dan sedekah daging kurban. Ibadah tidak ada beda. Yang membedakan sedekahnya yang berbeda. Paham?
Tapi kalau tuan nak lebih pada tengok, tuan tak payah cerita balik. Tuan cukup kurban sebab tuan boleh tengok. Tapi kalau tuan antar tempat lain, mungkin tuan tengok, tapi berkat manfaat dari lebih afdal berbanding tuan hanya tengok. Di situ jauhnya. Tidak ada pertikaian, bergantung keyakinan masing-masing. Yang ketujuh, Allah perintahkan berkurban ketujuh. Untuk apa Allah kurban? Tujuan ketujuh untuk menunjukkan kekuatan ekonomi. Nak menunjuk kekuatan ekonomi diperintahkan kurban, itulah tujuannya. Di kampung lebih banyak kurbannya, mana ekonomi lebih besar binatangnya, mana ekonomi dia kuat. Itu tujuannya. Bukan menunjuk, haram menunjuk. Yang ke-8, kalau menyuruh kita kurban ke-8 untuk menunjukkan kefahaman dan ketaatan. Tujuan Allah suruh kurban nak menunjukkan faham dan taatnya kita terhadap perintah Allah yang diperintahkan kepada kita. Nak tahu dia orang faham tak faham, nak tahu orang tak tengok dia kurban tak kurban dengan rezeki yang dimiliki, dengan rezeki yang dipunyai. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, Allah menyuruh kita berkorban. Tujuan yang ke-9 untuk mencontohi jejak syariat Nabi Ibrahim. Allah menyuruh kita berkorban nak mencontohi syariatnya Nabi Ibrahim. Seolah-olah Allah mengatakan kepada Ibrahim, kamu nak taat aku, kamu sayang anak. Ibrahim jawab, ya Allah, aku nak taat engkau ya Allah. Kalau engkau taat aku, sembelih anak. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah memerintahkan kepada Ibrahim menyembelih anaknya dengan perintah-perintah yang tak mustahil, ya, Ibrahim sanggup menyempurnakannya. Tuh. Dan yang ke-10 tadi disebut tujuan akhir kita berkorban sebagai kendaraan, sebagai tunggangan, dan akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Tidak ada mungkin kurban. Tuan kurban, walaupun tuan tak makan dagingnya, walaupun tuan tak tengok lembunya, insyaAllah kalau niat ikhlas, rezekinya halal, dibuat cara yang betul, insyaAllah pahala kurban nanti akan jumpa balik dengan tuan-tuan pada hari kiamat. Inna dhuhayakum madhayakum, sesungguhnya sembelihan kamu akan jadi kendaraan bagi kamu. Jadi mari tuan-tuan, anak hanya sekadar mengingatkan tuan-tuan, jika ada kemampuan, tunaikan mengikut kemampuan. Tuan-tuan mampu beli lembu, beli lembu. Tuan-tuan mampu beli kambing, belilah kambing. Tuan-tuan mampu beli bagian, belilah bagian. Tuan-tuan tak mampu beli bagian, ambil saja itu daging satu bahagian. Kalau tak mampu balik satu bagian, ambillah satu bagian. Saya mampu ambil satu bagian. Tapi kalau orang lain mampu ambil satu bagian, bukan mampu, akan keluar huruf S nanti lepas ini. Jadi jawab. Jawab. Jadi mari sekadar ingatan dan peringatan. Tidak ada paksaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak paksa kita, berikan yang termampu yang kita lakukan. Harapan kita mudah-mudahan niat ikhlas kita nak berkorban tahun ini dengan kemampuan yang Allah bagi pada kita, dengan rezeki yang Allah bagi kita, mudah-mudahan berkatnya kurban akan dapat kita rasakan bersama. Keberkatan amal ibadahnya, ampunan dosanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan 10 tujuan kurban yang lain tadi. Mudah-mudahan akan terdapat, dan insya Allah yakin mana naqasa malun min sadaqah, tidak akan berkurang harta kita jika dibelanjakan pada jalan yang benar untuk sedekah kepada Allah sebagai ibadah kurban mendekatkan diri kepadanya. Jadi itu sajalah perkongsian kita pada pertemuan kali ini, 10 tujuan dan kelebihan untuk apa kita berkorban. Mudah-mudahan niatan kita tahun ini akan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk setahun yang akan datang sampai jumpa ibadah kurban pada masa yang akan datang, insyaAllah. Jadi tuan-tuan itu saja dulu dan tidak perlu ada soal lagi. Yang paham tak paham, bobo paham silakan. Ya, Al-Fatihah. Ya. Rabbana lana min
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.